Halo guys, selamat datang di Calon Rebahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Hacker tahun 2020. Cinta ditolak, hacker bertindak. Kalimat ini menggambarkan garis besar cerita dalam film thriller psikologikal India yang berjudul Hacker tahun 2020 ini. Film ini mengisahkan seorang wanita yaitu Sameera Khan yang diperani oleh Haina Khan, yang hidup dan karirnya hancur dalam sekejap karena menolak cinta seorang remaja laki-laki. Film ini disutradarai oleh Vikram Bhatt. Oke, langsung saja kita masuk pada ceritanya. Sebelum dimulai, persiapkan diri kalian dan rebahan. Film diawali oleh sebuah TKP yang memakan korban dan polisi sedang mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Dan cerita pun mundur 4 bulan sebelumnya. Di sini terlihat salah satu karakter utama yang bernama Sameera Khan yang akan kita sebut selanjutnya dengan Sam. Dia adalah seorang kepala editor di sebuah perusahaan majalah. Sepertinya di sini Sam sedang galau karena pesannya tak kunjung dibalas oleh pria yang sedang di-chatnya. Di sini bisa kita lihat nama kontak yang berada di chat tersebut bernama Om. Siapakah Om itu? Nanti kita akan ungkap. Dan ketika Sam keluar dari kantornya, tiba-tiba saja dia difoto oleh sosok misterius, bukan hantu ya. Di sini Sam sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang sedang koma. Di sini terlihat ibunya dalam keadaan yang sangat kritis. Secara medis kemungkinan besar ibunya tidak dapat diselamatkan. Setelah pulang dari rumah sakit, Sam pun pulang ke apartemennya. Ketika dia hendak memarkirkan mobilnya, ternyata tempat parkir itu pun telah diisi oleh sepeda motor. Dia pun kemudian memanggil petugas keamanan yang di sana. Tiba-tiba muncul seorang pria yang bernama Vivek, dan dia adalah anak yang berumur 19 tahun. Dan ternyata motor tersebut adalah milik Vivek. Vivek pun langsung menggeser motor tersebut agar mobil Sam dapat parkir di sana. Karena Vivek yang tinggal di satu komplek apartemen dengan Sam, dia pun membantu Sam menuju apartemennya dan membawa barang bawaan Sam sampai ke depan pintunya. Oke, singkat cerita, sesampainya di rumah Vivek, dia melihat neneknya yang sedang mencari sesuatu di atas lemari. Yang dicarinya adalah dokumen kuliah milik Vivek. Kemudian Vivek pun menyuruh neneknya untuk turun dan memberikannya dia obat agar selalu sehat. Di dalam kamarnya, Vivek sedang melihat apartemen milik seseorang. Dan apartemen yang sedang dilihat Vivek adalah milik Sam. Tak lama kemudian, dia pun berada di meja komputernya. Dan ternyata seorang misterius yang memfoto Sam secara diam-diam adalah Vivek. Di sini Vivek mengumpulkan foto Sam yang sedang diambilnya secara diam-diam. Sebenarnya apa yang sedang direncanakannya? Apakah foto itu dipakai untuk... Kita akan mengetahuinya nanti. Keesokan harinya Sam didatangi oleh dua pria yang bernama Rohan dan Govin. Govin adalah engineer pipa air. Apartemen milik Rohan berada tepat di bawah apartemen milik Sam. Karena mengalami kebocoran di apartemen milik Sam, Rohan pun membawa engineer itu untuk memperbaiki keran yang bocor tersebut, agar air yang bocor tidak lagi merembes ke apartemen milik Rohan. Ketika Rohan melihat-lihat apartemen milik Sam, dia pun melihat sebuah foto. Ternyata foto tersebut adalah foto masa kecil mereka berdua. Di sana ada Sam dan Rohan yang masih kecil. Ternyata Sam dan Rohan ini adalah teman semasa kecilnya. Namun di sini Sam belum mengetahuinya. Sam yang sedang di dapur tiba-tiba ditelepon oleh seorang pria. Dan pria itu adalah Om Kapoor. Ketika mengingat masa lalunya, ternyata Om ini adalah bintang artis yang terkenal, yang dulunya sempat dekat dengan Sam. Bahkan mereka berdua pernah melakukan mantap-mantap bersama, dan sampai sekarang masih menjalani hubungan dengannya. Di sini ternyata hubungan mereka agak merenggang, karena pesan yang dikirim oleh Sam tidak pernah dibalas. Dia berniat tidak akan mengangkat telepon itu dari Om Kapoor. Singkat cerita, Sam sedang bersama dengan Vivek. Vivek sedang nebeng untuk pergi ke kampusnya, dan Sam sedang melakukan perjalanan menuju kantornya. Dalam perjalanan, Vivek meminta untuk mampir di toko handphone untuk melihat kondisi handphone milik Sam yang sempat diservisnya.
Di dalam toko ternyata handphone yang dibawa oleh Vivek ke toko ini tidak lagi bisa diservis, dan malah kondisi handphonenya semakin memburuk. Ternyata pemilik toko yang bernama Bridges Karanwal ini telah mengambil beberapa part dari handphone itu, sehingga memperparah kondisinya. Vivek yang marah sempat berdebat dengan pemilik toko tersebut, dan pemilik itu malah ngotot dan menyuruh Vivek untuk segera pergi dari toko miliknya. Vivek yang kesal pun akhirnya pergi dari tempat itu. Kemudian di dalam kantor Sam didatangi oleh Deven. Dia adalah ajudan dari Om Kapur. Deven memberitahu Sam bahwa dia sedang melakukan syuting tak jauh dari kantor Sam dan membawa pesan bahwa Om Kapur ingin bertemu dengannya. Tak lama dari itu Vivek sedang memata-matai Sam yang akan bertemu Om di lokasi syuting. Di sebuah ruangan akhirnya Sam dan Om pun bertemu. Di sini Sam sempat marah karena dia tak pernah membalas pesannya. Om pun menenangkan Sam dengan kata-kata manisnya. Dan ternyata Om ini telah memiliki istri. Dan Sam ini posisinya adalah sebagai selingkuhan dari Om. Tak lama setelah Sam luluh dengan kata-kata manis dari Om, mereka pun akhirnya melakukan ritual mantap-mantap yang sudah lama mereka tidak lakukan. Di malam harinya ketika Vivek sedang video call dengan orang tuanya, dan tak sengaja melihat ada mobil yang datang ke apartemennya, dan kemudian Vivek pun pergi ke kamarnya dan melihat Sam dari jendela yang sedang diantar oleh Om. Kemudian dia pun melakukan aksi untuk meretas sesuatu. Ternyata di balik wajah lugunya Vivek adalah seorang hacker yang sangat hebat. Apapun dapat diretasnya. Di sini dia sedang meretas database milik kepolisian dan berniat akan membalas pemilik toko handphone yang telah mencuri part handphone milik Sam dan menjadikannya dia sebagai seorang kriminal. Keesokan harinya Vivek yang sedang berada di depan toko melihat Karawal bersama polisi. Data palsu yang dibuat oleh Vivek membuat Karawal ditangkap oleh polisi. Karawal pun terkejut melihat Vivek yang berada di depan tokonya. Dan Vivek menjelaskan bahwa ulah dialah yang membuat pemilik toko handphone itu sempat ditangkap polisi. Dia memeras pemilik toko itu dengan meminta handphone yang baru. Jika tidak, Vivek akan membuat dirinya masuk penjara untuk selamanya. Karena takut, dia pun memberi apa yang diminta Vivek, yaitu sebuah handphone baru. Di malam hari, Sam yang sedang mengadakan pesta ulang tahunnya, dia mendapatkan hadiah mahal dari Om, yang dibawakannya oleh ajudannya. Tak lama dari itu, Sam pun menelepon Om Kapur dan meminta Om untuk datang ke pesta ulang tahunnya dan menghabiskan malam bersamanya. Di sini Om pun menyetujuinya dan berjanji akan segera datang ke pesta ulang tahun Sam. Tak lama dari itu Vivek pun datang dan memberikan Sam hadiah ulang tahun. Hadiah berupa handphone yang didapat Vivek dari pemilik toko handphone itu. Dan Sam pun terkejut dan heran atas hadiah mahal yang diberi Vivek. Dan mereka pun melakukan sebuah pelukan hangat. Kemudian Rohan pun hadir dan memberikan Sam hadiah ulang tahun. Oh iya, di pesta ini Rohan pun menyanyi untuk Sam. Kalau tidak ada nyanyian, bukan film India namanya. Singkat cerita, pesta pun berjalan tanpa kehadiran Om yang ditunggu-tunggu oleh Sam. Sesampai pesta berakhir, Om tak juga datang. Sampai akhirnya Sam yang sedang mabuk ditemani oleh Vivek. Vivek membantu Sam untuk membereskan bekas dari pesta tersebut. Sam yang sedang mabuk berat pun berniat akan membantu Vivek untuk membereskannya dan tak sengaja menjatuhkan sebuah gelas. Vivek pun segera menghampirinya. Di sini Vivek pun memanfaatkan dari kegalauan yang dialami oleh Sam dan akhirnya terjadilah ritual mantap-mantap antara Sam dan Vivek. Keesokan paginya Sam terkejut karena ada Vivek di sampingnya. Tak lama dari itu, Om berada di depan pintu dan membunyikan bel dan memanggil Sam. Di sini, Sam benar-benar sangat kacau. Di satu sisi, Sam telah melakukan ritual dengan Vivek. Dan satu sisi, Om Kapur datang secara tiba-tiba ke apartemen miliknya. Namun, di sini Sam dapat mengatasinya. Sam yang telah berada di kantornya terlihat sangat galau atas apa yang telah dilakukannya tadi malam. Tak lama dari itu, Vivek menghampiri Sam ke kantornya dan membawakan makan siang untuk Sam. Setelah ritual mantap-mantap tadi malam, Vivek pun memperlakukan Sam seperti pacarnya sendiri dengan membawakan bekal dan menaruh perhatian yang berbeda dari sebelumnya. Sam yang terkejut dengan perubahan tingkah Vivek menyuruhnya untuk segera pergi dari kantornya. Ketika malam harinya, Vivek pun melakukan aksi peretasan kembali dan kini targetnya adalah perusahaan tempat Sam bekerja.
dikarenakan tak terima pimpinan perusahaan itu memarahi Sam. Vivek pun membocorkan data penting milik perusahaan dan mengakibatkan saham perusahaan menjadi anjlok. Tak lama setelah itu Vivek pun menelpon dan memberitahu kalau peretasan yang terjadi di kantornya adalah perbuatannya sendiri. Sam yang terkejut menyuruh Vivek untuk bertemu dengan dirinya di sebuah kafe. Ketika mereka berdua bertemu di kafe, di sini Sam begitu terkejut dengan perlakuan Vivek. Pria yang dulunya dia kenal terlihat lugu dan manis kini berubah menjadi seorang yang mengerikan. Di sini Sam sangat marah pada Vivek agar jangan ikut campur dalam urusan pribadinya, dan Sam menjelaskan kepada Vivek bahwa kejadian mantap-mantap yang pernah mereka lakukan hanyalah sebuah kesalahan dan seharusnya tidak pernah terjadi. Vivek yang kecewa dengan pernyataan Sam merasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan sebagai pelampiasan untuk mengisi kesepian di malam tersebut. Di sini Vivek sangat mencintai Sam. Namun Sam tidak peduli karena menganggap Vivek hanyalah anak yang masih bau kencur yang baru berusia 19 tahun. Kecewa dengan pernyataan itu, Vivek pun memberitahu Sam kalau anak bau kencur ini bisa membuat Sam begitu menikmati aksi mantap-mantap yang pernah mereka lakukan. Vivek juga memberitahu Sam bahwa dia telah membuat Sam tidak bisa berhenti berdesah di malam tersebut. Sam yang marah mendengar hal itu, dia pun lalu menampar Vivek dengan begitu keras dan pergi dari sana meninggalkan dirinya. Vivek pun mengalami patah hati yang sangat mendalam. Tepat di malam harinya, Vivek pun melakukan aksi gilanya. Di dalam gedung ini, Vivek memasang sebuah perangkat sistem komputer untuk melakukan aksi gilanya. Dengan masuk secara diam-diam ke apartemen milik Sam, dia menaruh kamera pengintai di setiap sudut rumah, serta meretas handphone milik Sam. Setelah kamera pengintai berhasil terhubung ke sistem milik Vivek, dia pun menyewa sebuah tempat sebagai markas rahasianya. Di dalam gedung ini, Vivek memasang sebuah perangkat sistem komputer untuk melakukan aksi gilanya. Terlihat layar monitor yang telah terhubung dengan kamera pengintai yang telah terpasang di apartemen milik Sam, sehingga semua aktivitas Sam di dalam apartemennya bisa dipantau di tempat ini. Keesokan paginya ketika Sam telah sampai di kantornya, dia pun terheran-heran karena kartu akses untuk membuka pintu di kantornya tidak lagi berfungsi. Rupanya di sini Sam telah dituduh sebagai orang yang telah menyebarkan data rahasia milik perusahaan. Dikarenakan tim IT perusahaan itu berhasil menemukan jejak dari laptop Sam. Namun di sini yang pasti bukan Sam yang melakukannya, melainkan adalah perbuatan Vivek. Karena tuduhan tersebut, Sam pun dikeluarkan secara tidak hormat dari tempat kerjanya. Sam yang sedang galau lalu menghampiri rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Tak lama dari itu, tiba-tiba handphone miliknya telah dikirim pesan suara oleh Vivek. Pesannya adalah kalau Vivek akan melakukan hal yang lebih gila untuk menghancurkan hidup Sam. Sam akan menerima konsekuensinya karena telah mematahkan hati seorang hacker. Jika hidupnya ingin tenang kembali, Vivek menyuruh Sam untuk mendatangi dirinya secara sukarela. Singkat cerita, ketika Sam telah sampai di apartemennya dan dia terlihat mabuk lalu diangkat oleh Rohan ke kamar apartemen milik Sam. Sebenarnya di sini Rohan memiliki kesempatan yang sama dengan Vivek untuk memanfaatkan Sam. Namun karena Rohan adalah pria yang sangat baik, dia pun hanya mengantarkan Sam dan tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Keesokan paginya Om mendatangi Sam ke apartemennya. Dia meminta maaf kepada Sam karena tidak menepati janjinya untuk menemani Sam di hari ulang tahunnya. Karena merasa bersalah atas apa yang terjadi, Om mengajak Sam untuk liburan bersamanya. Dalam liburan tersebut, Om berhasil membuat Sam melupakan kegalauannya. Namun di sisi lain, mereka tak luput dari pantauan Vivek. Segala aktivitas mereka dapat dilihat oleh Vivek. Setelah itu, ketika Om dan Sam sedang berada di bandara dengan ekspresi yang senang, tiba-tiba wartawan menghampiri mereka, dan alangkah Iron Man-nya Om pun meninggalkan Sam begitu saja. Dikarenakan Om tidak ingin hubungan gelapnya bersama Sam bocor kepada para awak media. Karena ditinggal oleh Om, Sam pun harus pergi dari tempat itu dengan menggunakan bajai. Ketika sampai di rumah sakit, terlihat Om yang berada di televisi sedang melakukan klarifikasi dan menyatakan kalau hubungannya dengan Sam tidak ada hubungan yang istimewa dan memberitahu kalau mereka hanyalah teman biasa. Sam yang mendengar hal itu pun begitu amat sangat kecewa kepada Om. Sesampainya di ruangan ICU tempat ibunya berada, ternyata Vivek telah lebih dulu ada di sana.
Dan Vivek kembali meneror Sam dengan mengancamnya akan menyebarkan ke internet tentang foto mesumnya itu dengan Om. Your life is hacked. Di sini Sam tidak menyerah begitu saja dan menyatakan kepada Vivek kalau dia akan mengambil kembali hidupnya yang telah dihancurkan oleh Vivek. Setelah perdebatan di antara mereka berdua, Vivek pun pergi meninggalkan Sam. Kemudian di rumah Vivek, dia menyuruh pembantunya ini berpakaian seperti Sam. Pembantunya ini bernama Ria. Vivek berniat akan melakukan ritual mantap-mantap kepada Ria. Namun karena Ria tidak mirip dengan Sam dan tidak seperti apa yang diinginkan oleh Vivek, Vivek pun marah dan hampir membunuhnya dan menyuruhnya untuk keluar. Singkat cerita, di sini ibu Sam pun meninggal. Dan keesokan harinya polisi pun datang ke apartemen milik Vivek. Dia pun dibawa oleh polisi tersebut. Dan ternyata Sam yang ditemani oleh Rohan telah melaporkan Vivek kepada polisi atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada Sam. Vivek pun dibawa ke ruangan interogasi. Kita sebut saja karakter ini bernama Inspektur J. Dialah yang akan menginterogasi Vivek di tempat ini. Namun sebelum interogasi dimulai, Inspektur J keluar sebentar untuk makan odading, dan dia dijaga oleh salah satu bawahannya. Karena ada celah untuk membalikan keadaan, Vivek pun meminta segelas air minum kepada petugas itu. Setelah petugas pergi, Vivek pun meretas handphone milik Inspektur J. Tak lama dari itu, Inspektur J pun kembali ke ruangan untuk menginterogasinya. Di sini Vivek telah mengetahui semua rahasia milik Inspektur J, dan salah satu rahasia tersebut adalah perselingkuhan yang telah dilakukan Inspektur J dengan wanita lain. Ya salam. Lantas Vivek pun mengancam Inspektur J. Vivek akan menyebar semua rahasia milik Inspektur J jika dirinya tidak dibebaskan. Karena takut rahasia miliknya terbongkar, Inspektur J pun terpaksa harus melepaskan Vivek dan mengabarkan kepada Sam bahwa Vivek tidak bersalah dan Sam dianggap membuat laporan dengan bukti yang tidak kuat. Tak lama dari itu, mereka berdua pun menemukan akun sosial media milik Sam yang telah diretas oleh Vivek. Di sana Vivek membuat status di akun milik Sam dengan status yang sangat memalukan, baik itu di Facebook, di Instagram, dan juga di akun Twitter milik Sam. Karena kesal dengan hal itu, Rohan pun menghampiri apartemennya dan menghajar Vivek. Namun akhirnya dihentikan oleh petugas keamanan di apartemen itu. Keesokan harinya, Sam dan Rohan pun menyewa seorang hacker untuk membantu mereka melawan Vivek. Dan hacker itu bernama Vinod Mahra. Namun sayangnya bapak hacker satu ini tidak mampu melawan kehebatan Vivek. Karena Vivek telah berhasil meretas rekening milik Vinod. Pada akhirnya dia pun kabur meninggalkan Sam dan Rohan. Dan tiba-tiba saja Sam begitu fobia dengan kamera CCTV. Dia pun menjadi gila jika melihat kamera tersebut. Sam pun berlari tak menentu sampai akhirnya dia tertabrak oleh sebuah truk. Untung Sam masih selamat dalam kejadian itu. Ketika sampai di sebuah tempat parkir, tiba-tiba saja Vivek muncul dan bertemu dengan Sam. Di sini kehidupan Sam benar-benar diretas oleh Vivek. Teror demi teror membuat Sam menjadi muak. Dan di sini Sam berniat akan melawan Vivek. Dengan bantuan Rohan, mereka pun mulai membuat sebuah rencana untuk melawan Vivek dan berniat menghentikan Vivek untuk selamanya. Karena Rohan dan Sam berada di sebuah bar yang sangat ribut, di sini Vivek tidak dapat mendengar pembicaraan mereka. Rohan pun mulai memata-matai kehidupan Vivek dari kejauhan. Dengan foto yang telah diambil Rohan, Sam menemukan kejanggalan dari sebuah foto itu, yaitu foto dari pembantu Vivek yang bernama Ria. Karena curiga dengan tas mahal yang digunakan Ria, Sam melihat tas milik Ria adalah tas yang sangat mahal, dan Sam memastikan itu bukanlah tas KW. Karena merasa curiga dengan pembantu tersebut, mereka berdua pun mulai mengikutinya sampai ke sebuah mall. Mereka melihat Ria menghampiri salah satu toko yang ada di sana, dan rupanya toko tersebut adalah miliknya sendiri. Di sini Ria mulai menjelaskan kepada Sam dan Rohan bahwa dirinya dilecehkan oleh Vivek. Jauh sebelum itu, awalnya Vivek adalah siswa magang di toko miliknya. Sampai akhirnya Vivek meretas HP milik Ria dan mengetahui rahasia pribadinya, sehingga menjadikan rahasia pribadi tersebut sebagai alat untuk mengancam dirinya. Ria dijadikan budak seks sebagai ambisi dari kegilaan Vivek dan juga menjadikannya sebagai pembantu di rumahnya. Ria juga menjelaskan kepada Sam dan Rohan
bahwa sebelum dia terobsesi dengan Sam dan juga dirinya, ada banyak wanita lain yang menjadi korban dari kegilaan Vivek. Sampai salah satu korban bernama Sital harus meregang nyawa. Vivek telah mempermalukan wanita tersebut dengan menyebar foto pribadi dari wanita itu. Karena merasa malu, wanita itu pun melakukan bunuh diri. Sam yang telah mendengar fakta tersebut meyakinkan dirinya untuk menghentikan Vivek, bahkan jika harus membunuh dirinya. Rohan dan Sam pun mulai melakukan rencana mereka. Di sini mereka berada di sebuah kafe untuk menyusun strategi. Namun sayangnya mereka telah dimata-matai oleh Vivek dari kejauhan, dan semua rencana mereka telah diketahui oleh Vivek. Rencana mereka adalah Sam akan mengajak Vivek pergi ke hotel, sebagaimana yang diinginkan Vivek sebelumnya. Dan di kamar hotel tersebut akan mereka pasang kamera pengintai dan juga alat perekam agar dapat membongkar rahasia dari Vivek. Dengan bukti itu, Vivek akan mengaku dan pembicaraan tersebut dapat direkam dan dijadikan sebagai alat bukti. Mereka pun mulai melakukan aksinya. Sam pun mulai menghubungi Vivek dan mengajak dirinya ke sebuah hotel. Vivek pun bersiap-siap untuk bertemu Sam di hotel yang telah dijanjikan. Sesampainya di dekat hotel, Vivek mendatangi mobil pengintai, yang dimana ada Rohan yang sedang memantau Sam. Vivek pun memberikan sebuah bius untuk membuat Rohan pingsan. Sesampainya di sebuah kamar, terlihat Sam yang telah berada di ruangan itu. Karena Vivek telah mengetahui rencana mereka, dia pun tidak mengucapkan sepatah kata pun secara langsung. Dia hanya mengirimkan sebuah pesan melalui handphone untuk berkomunikasi dengan Sam. Tak lama Vivek memperlihatkan keadaan Rohan kepada Sam. Dia telah membius Rohan dengan bius yang sangat beracun, dan hanya dirinya yang memiliki penawar dari racun itu. Agar Rohan bisa selamat, Sam harus menuruti semua kemauan Vivek. Dan melihat keadaan Rohan yang sedang sekarat, mau tidak mau, Sam pun menuruti permintaan dari Vivek. Di sini Sam pun dibawa ke markasnya Vivek. Terlihat juga nenek Vivek yang sudah tak bernyawa. Rupanya Vivek telah membunuh neneknya sendiri. Sam berniat akan melaporkan semua kejahatan Vivek yang telah dilakukannya karena sekarang Sam telah memiliki bukti yang kuat. Apapun yang dilakukan Vivek terhadap Sam, maka polisi akan menemukan jejaknya. Karena sebelumnya Vivek telah terekam oleh CCTV hotel bersama Sam. Karena Vivek menyadari hal itu, dengan hebatnya dia pun mengedit serta menghapus jejak digital tersebut. Dengan mengedit dirinya seolah-olah tidak pernah datang ke hotel itu dan hanya memperlihatkan Sam seorang diri di hotel tersebut. Setelah Vivek mengedit video rekaman CCTV dirinya, tak lama kemudian ketika Vivek mendekati Sam, Sam pun berhasil menghajar Vivek dan pada akhirnya Sam dapat membunuh Vivek di markasnya ini. Sam pun segera membawa obat penawar untuk menyembuhkan Rohan dari racun yang diberikan Vivek sebelumnya. Dan Vivek pun harus mati dengan begitu tragis. Keesokan harinya, Sam pun dipanggil ke kantor polisi. Dia dimintai keterangan atas kematian Vivek. Namun polisi tidak menemukan bukti yang kuat jika Sam adalah pembunuhnya, karena dari rekaman CCTV di sana Sam terlihat berada di hotel sepanjang hari dan tidak mungkin Sam berada di dua tempat di waktu yang bersamaan. Karena Vivek telah mengedit rekaman dirinya di hotel tersebut dan hanya memperlihatkan Sam seorang diri pada video itu. Maka polisi tidak mempunyai bukti yang kuat kalau Sam lah yang melakukan pembunuhan terhadap Vivek. Dan akhirnya Sam dinyatakan tidak bersalah dan kasus pembunuhan tersebut akhirnya ditutup. Rencana Rohan dan Sam untuk membalas Vivek berjalan sesuai rencana dan Sam pun akhirnya bebas dari masalah dan film pun berakhir. Nah, begitulah alur cerita dari film Hacker tahun 2020 ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang maksimal. Silakan komentar untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Salam rebahan.